Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini dengan saya nama Muhammad Azril dari Prodi Ahwal Sosial. Ingin menjelaskan sejarah Daulah Abbasiyah masa integrasi. Lalu pendahuluan, eksistensi peradaban manusia dapat menentukan kemajuan atau kemunduran sebuah peradaban itu sendiri. Kemajuan atau kemunduran tersebut dapat dilihat dan dianalisa dari berbagai aspek sudut pandang. Salah satu faktor yang menjadi unsur pembentukan sebuah peradaban yaitu sudut pandang yang dapat berupa sumber daya manusia, pemimpin, dan gaya kepemimpinan yang digunakan untuk mengatur segala urusan masyarakat di dalam wilayah kekuasaannya. Lalu masa keemasan Islam ini terjadi pada masa kepemimpinan Bani Abbasiyah, tepatnya pada saat kepemimpinan Harun dan anaknya Ma'mun. Berbagai macam kemajuan terjadi pada masa ini, seperti ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya. Hal ini tidak dapat terlepas dari adanya Darul Hikmah yang diketahui sebagai perpustakaan terbesar dengan ratusan ribu buku yang bersumber dari berbagai literatur dunia yang telah dialihkan bahasa. Kemajuan dunia Islam tentang ilmu pengetahuan umum tentunya tidak terlepas dari sifat keterbukaan terhadap hal baru, baik budaya dan ilmu dari berbagai bangsa oleh pemerintahan Islam pada masa itu. Salah satu gerakan keilmuan yang dilaksanakan pada masa keemasan ini adalah gerakan penerjemah terhadap buku-buku yang berasal dari berbagai bangsa dengan bahasa yang berbeda-beda ke dalam bahasa Arab. Lalu, pembentukan pemerintahan. Sejak Umar bin Abdul Aziz dari 717 sampai 720 Masehi atau 99 sampai 101 Hijriah, Khalifah ke-8 dari Daulah Umayyah naik tahta setelah muncul gerakan oposisi yang hendak menumbangkan daulah tersebut yang dipimpin oleh Ali bin Abdullah, cucu Abbas bin Abdul Muthalib. Beliau adalah paman Nabi dari kelompok Sunni. Kelompok Sunni ini berhasil menjalin kerjasama dengan kelompok Syiah karena mereka sama keturunan Bani Hashim. Kedua kelompok di atas juga menjalin kerjasama dengan orang-orang Persia karena orang-orang Persia dianaktirikan oleh Daulah Umayyah, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial. Padahal mereka sudah lebih dahulu memiliki peradaban maju. Lalu tujuan aliansi adalah menegakkan kepemimpinan Bani Hashim dengan merebutnya dari tangan Bani Umayyah. Untuk mencapai tujuan itu, berbagai kelemahan Daulah Umayyah mereka memanfaatkan sebaik-baiknya. Mereka melantik dan menyebar para propagandis terutama untuk daerah-daerah yang penduduknya mayoritas bukan orang Arab. Tema propagandis ada dua. Pertama, al-musawwah, yaitu persamaan kedudukan, dan kedua, al-islah, atau perbaikan. Artinya kembali kepada ajaran Al-Quran dan hadis. Pada mulanya mereka melakukan gerakan rahasia, akan tetapi ketika aliansi dipimpin oleh Ibrahim bin Muhammad, gerakan itu berubah menjadi terang-terangan. Perubahan itu terjadi setelah mereka mendapat sambutan luas terutama di wilayah Khurasan yang mayoritas penduduknya muslim non-Arab, dan setelah masuknya seorang jenderal cekatan ke dalam gerakan ini, yaitu Abu Muslim al-Khurasani. Dia adalah seorang budak yang dibeli oleh Muhammad, ayah Ibrahim. Dia adalah kadar yang dididik oleh Muhammad dan tinggal bersama anaknya Ibrahim. Dia dikirim Ibrahim sebagai propagandis ke tanah kelahirannya dan mendapat sambutan yang baik dari penduduk. Dia membentuk pasukan militer yang terdiri dari 2.200 orang infanteri dan 57 pasukan berkuda. Pemimpin Daulah Umayyah berhasil menangkap Ibrahim dan mereka membunuhnya. Pimpinan aliansi dilanjutkan oleh saudaranya Abdul Abbas yang kelak menjadi khalifah pertama Daulah Abbasiyah. Abdul Abbas memindahkan markasnya ke Kufah dan bersembunyi di situ. Dalam bahasa itu, Abu Muslim memerintahkan panglimanya Qutaibah bin Syahib untuk merebut Kufah. Dalam gerakannya menuju Kufah, dia dihadang oleh pasukan Daulah Umayyah di Karbala. Pertempuran sengit pun terjadi. Dia memenangkan peperangan itu, akan tetapi dia tewas. Anaknya Hasan memegang kendali selanjutnya dan bergerak menuju Kufah. Dan melalui pertempuran yang tidak begitu berarti kota Kufah itu dapat ditaklukkan. Lalu Abdul Abbas keluar dari persembunyiannya dan memproklamirkan dirinya sebagai khalifah pertama yang diberi nama dengan Daulah Abbasiyah dan dibaiat oleh penduduk Kufah di Masjid Kufah.
Mendengar hal itu, Khalifah Marwan menggerakkan pasukan berkekuatan 120.000 orang tentara menunjuk upah. Untuk itu, Abul Abbas memerintahkan pamannya Abdullah bin Ali menyongsong musuh tersebut. Artinya menyongsong itu adalah menahan prajurit dari Khalifah Marwan. Lalu kedua pasukan itu bertemu di pinggir sungai Zab, anak sungai Tigris. Pasukan Umayyah berperang tanpa semangat dan menderita kekalahan. Abdullah bin Ali melanjutkan serangan ke Syria. Kota demi kota berjatuhan terakhir di Damaskus. Ibu kota Daulah Umayyah menyerah pada tanggal 26 April 750 Masehi. Namun Khalifah Marwan melarikan diri ke Mesir dan dikejar oleh pasukan Abdullah. Akhirnya dia ditangkap dan dibunuh pada tanggal 5 Agustus 750 Masehi. Dengan demikian, setelah Marwan bin Muhammad terbunuh sebagai khalifah terakhir Daulah Umayyah, maka Syamruddin Nasution resmilah berdiri Daulah Abbasiyah. Lalu B. Periodisasi Daulah Abbasiyah. Pemerintahan Daulah Abbasiyah mengalami dua masa, yaitu masa integrasi dan masa disintegrasi. Secara garis besarnya terbagi kepada 4 periode. Pertama dikenal dengan periode integrasi, ditandai dengan besarnya pengaruh Persia mulai tahun 750 sampai 847 Masehi. Sejak khalifah pertama Abu Abbas al-Saffah dari 750 sampai 754 Masehi sampai berakhirnya pemerintahan al-Watsiq dari 842 sampai 847 Masehi yang dikenal sebagai masa kejayaan Daulah Abbasiyah. Lalu kedua sampai keempat adalah periode disintegrasi yang ditandai dengan besarnya tekanan Turki dari 847 sampai 932 Masehi. Sejak Khalifah Mutawakkil 847 sampai 861 Masehi sampai akhir pemerintahan Al-Mustaqi 940 sampai 944 Masehi. Pada periode kedua yang dikenal sebagai masa kemunduran Daulah Abbasiyah. Ketiga, Bani Bu'awaihi dari tahun 944 sampai 1075 Masehi. Sejak Khalifah Al-Mustaqfi 944 sampai 946 Masehi sampai Khalifah Al-Qasim 1031 sampai 1075 Masehi yang ditandai dengan adanya tekanan Bani Buwaihi terhadap pemerintahan Daulah Abbasiyah pada masa kemundurannya. Keempat, Turki Bani Saljuk, yaitu dari tahun 1075 sampai 1258 Masehi. Sejak terakhir Khalifah Al-Muqtadi dari 1075 sampai 1084 Masehi. Sampai Khalifah terakhir Khalifah Al-Muqtasim dari 1242 sampai 1258 Masehi. Ini ditandai dengan kuatnya kekuasaan Turki Saljuk dalam pemerintahan dan berakhir dengan serangan Mongol. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Daulah Abbasiyah yang berkuasa selama 508 tahun dan diperintahkan oleh 37 khalifah telah mengalami pergeseran kekuatan dari satu bangsa ke bangsa lainnya. Lalu C. Periode integrasi perkembangan pemerintahan, yaitu A. Abdul Abbas al-Saffah 750 sampai 754 Masehi atau 133 sampai 137 Hijriah. Dengan berakhirnya pemerintahan Daulah Umayyah, maka Daulah Abbasiyah mewarisi pemerintahan besar dari Bani Umayyah. Pergantian Umayyah ke Abbasiyah sebagai akibat dari ketidakpuasan unsur-unsur penting dalam masyarakat terhadap khalifah-khalifah Daulah Umayyah yang sedang berkuasa. Sebagai khalifah pertama Daulah Abbasiyah melakukan tindakan pertama, mengundang pemuka-pemuka Daulah Umayyah untuk jamuan makan malam. Ketika zaman itu sedang berlangsung, sejumlah lebih kurang 80 orang Bani Umayyah itu dibunuh oleh Abul Abbas sejak itu. Lalu sejak itu dia terkenal dengan sebagai Al-Saffah, itu sang penumpah darah. Kedua, dia memerintahkan untuk melakukan pengejaran terhadap sisa-sisa orang Bani Umayyah dengan menyebar mata-mata. Namun seorang di antaranya yaitu Abdul Rahman berhasil melarikan diri sampai ke Spanyol dan kelak dia mendirikan Daulah Umayyah. Babak kedua di sana. Ketiga, membongkar semua kuburan khalifah Daulah Umayyah, kecuali kuburan Utsman bin Abdul Aziz, kemudian membakarnya.
Lanjut, kedua yang pertama dilakukan Khalifah Al-Saffah dalam rangka menghabisi semua akar tunjang pengaruh keluarga Bani Umayyah agar tidak mengganggu pemerintahan Daulah Abbasiyah di belakang ini. Sedangkan satu yang terakhir karena dendamnya kepada para khalifah Daulah Umayyah. Dari 37 khalifah Daulah Abbasiyah yang memerintah dunia Islam selama 5 abad, ada 3 orang khalifah yang paling berjasa membangun Daulah Abbasiyah tersebut, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur 754 sampai 775 Masehi, Harun Al-Rasyid 786 sampai 809 Masehi, dan Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi. Lalu Abu Ja'far Al-Mansur 754 sampai 775 Masehi atau 137 sampai 159 Hijriah. Pemerintahan Daulah Abbasiyah berkembang dimulai dari khalifah kedua, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Dia diangkat menjadi khalifah setelah saudaranya Abu Abbas Al-Saffah meninggal dunia pada tahun 136 atau 754 Masehi. Beliau dikenal sebagai seorang yang gagah perkasa, keras hati, kuat keimanannya, bijaksana, cerdas, pemberani, teliti, disiplin, kuat beribadah, dan sederhana. Maka tidak mengherankan bila dikatakan ketika dia memikul jabatan khalifah, kekuatan Daulah Abbasiyah belum ada. Tonggaknya masih goyah, kekuasaan masih terancam, akan tetapi setelah beliau memerintah selama 22 tahun, dia meninggalkan Daulah Abbasiyah dalam keadaan kokoh, mantap, megah, dan agung, serta mempesona. Itulah sebabnya dia di atas keberhasilan beliau membangun Daulah Abbasiyah, dia tersebut sebagai seorang pembangun imperium Abbasiyah yang sebenarnya. Lalu Abu Ja'far digelar dengan Al-Mansur, artinya yang memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena dia selalu menang dalam menghadapi berbagai peperangan, baik ke dalam menghadapi pemberontakan maupun keluar mengatasi serangan Bizantium. Abu Ja'far Al-Mansur mempunyai sikap yang mengagumkan, yaitu hidupnya yang sederhana. Jika kesederhanaannya nampak pada 10 tahun dari awal pemerintahannya yang disibukkan dengan perjuangan mengamankan dan menstabilkan pemerintahan, dapat dimaklumi. Akan tetapi sekalipun beliau telah berhasil membangun Imperium Daulah Abbasiyah menjadi megah dan agung, tetapi dia tetap dengan sikap sederhananya. Hal ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Dia mampu mempertahankan sikap sederhananya sekalipun dikelilingi oleh kemegahan dan keagungan. Langkah pertama yang dilakukan Khalifah Al-Mansur setelah diangkat menjadi khalifah adalah menciptakan stabilitas pemerintahannya. Sebab di atas pemerintahan yang stabilah, pembangunan dapat dilaksanakan. Untuk terciptanya stabilitas tersebut, beliau menghadapi pemberontakan dan kerusuhan-kerusuhan. Lalu C. Menghadapi pemberontakan Abdullah bin Ali dan Saleh bin Ali. Pada waktu gerakan pengembangan Daulah Umayyah digalakkan, Abdullah bin Ali dan Saleh bin Ali diperintahkan Abu Abbas untuk menghadapi perlawanan Khalifah Marwan II atau Khalifah terakhir Daulah Umayyah yang sedang menuju ke Kufah bersama tentarannya yang berjumlah 120.000 orang. Kedua pasukan itu bertemu di pinggir sungai Zab, anak sungai Tigris. Lalu pasukan Abdullah bin Ali dan dibantu Salih bin Ali dapat memenangkan dan membunuh Marwan II yang melarikan diri ke Mesir. Abu Abbas telah berjanji bahwa siapa yang mampu mematahkan perlawanan Khalifah Marwan II akan diangkat menjadi khalifah sepeninggalannya. Atas dasar janji itu, Abdullah bin Ali dan Salih bin Ali melakukan perlawanan membunuh Marwan II. Namun kini janji itu dikhianati oleh Abu Abbas. Memang diakui bahwa andil Abdullah bin Ali dan Salih bin Ali dalam gerakan mendirikan Daulah Abbasiyah sangat besar dibandingkan dengan Abu Ja'far Al-Mansur yang mempunyai tugas memadamkan pemberontakan di Kufah. Pada masa pemerintahan Abu Abbas, Abdullah bin Ali diangkat sebagai raja muda atau gubernur untuk wilayah Palestina dan Syria, dan Salih bin Ali menjadi gubernur wilayah Mesir dan Afrika Utara. Sementara Abu Ja'far Mansur tidak mendapat jabatan. Kini ternyata di penghujung pemerintahan Abu Abbas yang memerintah selama 4 tahun meninggal dalam usia muda karena serangan penyakit cacar. Justru pengangkatan Abu Ja'far Al-Mansur, saudaranya sebagai khalifah bukan Abdullah bin Ali, yaitu pamannya, mengangkat itu menampaknya didasarkan atas hubungan famili atau keluarga lebih dekat dengan saudara dibanding paman, bukan atas pertimbangan jasa dan pengabdian. Lalu D. Menghadapi kekuatan Abu Muslim. Sekembalinya Abu Muslim dari Nasibin ke Khurasan, kini namanya semakin populer. Kepopulerannya itu membuat dia lupa daratan. Dia lupa bahwa peranannya hanya sebagai pelaksana dari sebuah kebijakan. Sedangkan tepuknya
ada di tangan orang. Memang diakui bahwa Abu Muslim yang sangat berperan dalam mendirikan gerakan Daulah Abbasiyah lebih populer dibandingkan dengan khalifah sendiri, terutama pada saat itu. Tapi kini yang jelas dikendali pemerintahan pada Al-Mansur. Dia pun mempunyai perhitungan sendiri menghadapi Abu Muslim ini, sebab dia pun mempunyai naluri politik tersendiri. Begitu dia diangkat menjadi khalifah, ada 3 pihak yang mentakwitinya dan harus digantikannya. Pertama, pamannya Abdullah bin Ali, kedua Abu Muslim Al-Khurasani, dan ketiga golongan Syiah. Abu Muslim kini sangat berkuasa di Khurasan. Karena itu Khalifah Al-Mansur sangat khawatir kalau kekuasaannya dapat mempergunakannya untuk melumpuhkan pemerintahan khalifah di pusat. Pada masa kelangsungan Daulah Abbasiyah, Abu Muslim harus dibunuh. Untuk itu dia diundang menghadap khalifah di istana. Meskipun pergiannya dicegah oleh orang dekat dengan dia, mereka menasihati berkali-kali agar jangan berangkat. Tapi Al-Mansur tetap berkeras berangkat juga. Kedatangannya disambut dengan penuh kehormatan untuk kemudian diadili dan jatuhi hukuman mati. Lalu menghadapi pemberontakan golongan Syiah. Ketika propaganda untuk menjatuhkan Daulah Umayyah dilancarkan, golongan Syiah ikut serta di dalamnya. Karena perjuangan mereka untuk membela keluarga Nabi, karena itu dianggap cukup tepat memperoleh pertolongan untuk mendapat kekuasaan. Berdasarkan hal itu, mereka beranggapan lebih pantas menjabat khalifah itu dibandingkan dengan Bani Abbas. Itulah sebabnya golongan Syiah di bawah kepemimpinan Muhammad bin Abdullah mengadakan pemberontakan pada masa Al-Mansur. Khalifah Al-Mansur setelah sering berusaha menangkap Muhammad bin Abdullah karena menantang kekuasaan Daulah Abbasiyah, akan tetapi selalu gagal. Pada akhirnya 15 orang keluarga Syiah digerak, ditangkap dan dipenjarakan khalifah. Kematian mereka membangkitkan kemarahan Muhammad bin Abdullah. Dia pun menggerakkan pemberontakan di tanah Hijaz bersama 30.000 pasukan di bawah pimpinan saudaranya Ibrahim bin Abdullah. Mereka menuju Basrah. Pasukan Al-Mansur segera menyusul pasukan mereka itu. Dalam pertempuran itu Ibrahim gugur dan pasukannya porak-poranda. Muhammad bin Abdullah segera pula menyusul dengan pasukan yang lebih besar. Akan tetapi ia pun tewas dan pasukannya hancur. Dengan demikian, 3 golongan yang sangat berjasa dan yang mempunyai andil dalam gerakan mendirikan Daulah Abbasiyah kini telah berakhir di tangan Khalifah Al-Mansur. Sebagaimana kepergian mereka sangat menghimpit batin Khalifah. Dan tetapi ia tidak dapat berbuat lain kecuali hal itu demi menyelamatkan Daulah Abbasiyah. Lalu membangun kota Baghdad. Sebelum membangun kota Baghdad tersebut, Al-Mansur telah mengadakan penelitian dengan sesama. Dia menugaskan beberapa orang ahli untuk mempelajari dan meneliti lokasi. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang diperintahkan tinggal beberapa hari di tempat itu pada musim yang berbeda. Kemudian para ahli itu melaporkan pada khalifah tentang keadaan udara, tanah, dan lingkungan. Diceritakan bahwa daerah itu sebelumnya adalah tempat peristihan Kisra Anushirwan atau Raja Persia yang masuk di musim panas. Tetapi taman itu lenyap bersama dengan hancurnya kerajaan Persia. Di dalam membangun kota itu, Khalifah memperkerjakan tidak kurang dari 100.000 orang pekerja yang ditetapkan dari berbagai daerah seperti Syria, Mosul, Basrah, dan Kufah. Kota Baghdad berbentuk bundar. Di sekelilingnya dibangun tembok tinggi. Di luar tembok digali parit besar yang berfungsi sebagai saluran air, sekaligus sebagai benteng pertahanan. Selain itu, untuk setiap orang yang ingin memasuki kota, disediakan 4 buah pintu gerbang. Keempat pintu gerbang itu adalah Bab Al-Kufah sebelah barat daya, Bab Al-Khurasan sebelah timur laut, Bab Al-Syam sebelah barat laut, Bab Al-Basrah sebelah tenggara. Di antara masing-masing pintu gerbang dibangun 28 bendera sebagai tempat pengawal negara yang bertugas memantau keadaan dari luar. Di atas setiap pintu dibangun untuk peristirahatan yang dihiasi dengan lukiran yang indah. Di tengah-tengah kota terletak istana khalifah menurut seni arsitektur Persia yang diberi nama Al-Qasru Al-Zahabi, yang artinya istana emas. Istana ini dilengkapi dengan bangunan masjid, tempat pengawal istana, polisi, dan tempat tinggal putra-putra keluarga khalifah. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.